dance through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Marwia, NIM F 2018-01048, kelas B1 Farmasi. Terlebih dahulu saya akan membawakan materi kimia medisinal yang berjudul pengembangan obat, hubungan struktur aktivitas, dan hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Terlebih dahulu kita akan masuk ke definisi pengembangan obat, yaitu proses membawa obat farmasi baru ke pasar, begitu senyawa timbal telah diidentifikasi melalui proses penemuan obat. Hal ini merupakan penelitian praklinis tentang mikroorganisme dan hewan melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selanjutnya itu proses pengembangan obat. Ada yang pertama itu penemuan dan pengembangan, merupakan tahap awal dari rangkaian penemuan suatu obat. Pada tahap ini, berbagai molekul atau senyawa yang berpotensi sebagai obat disintesis, dimodifikasi, atau direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan. Terus yang kedua itu uji praklinik, merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Dari uji ini diperoleh hasil informasi tentang efikasi atau efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksisitas. Terus yang ketiga itu uji klinik. Setelah melewati uji praklinis, maka senyawa atau molekul kandidat calon obat tersebut menjadi IND atau Investigational New Drug atau obat baru dalam penelitian. Setelah calon obat mempunyai kemanfaatan dan aman pada hewan percobaan, maka selanjutnya diuji pada manusia atau uji klinik. Terus yang keempat itu review oleh Badan Regulator Keamanan. Setelah obat dapat dibuktikan berkhasiat, sekurang-kurangnya sama dengan obat yang sudah ada dan menunjukkan keamanan bagi si pemakai, maka obat baru diizinkan untuk diproduksi oleh industri sebagai legal drug dan dipasarkan dengan nama dagang tertentu serta dapat diresepkan oleh dokter. Terus yang terakhir itu monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Setelah obat dipasarkan, masih dilakukan studi pasca pemasaran atau post marketing surveillance yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi. Selanjutnya itu hubungan struktur aktivitas. Aktivitas biologis, suatu obat diperoleh setelah terjadinya interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis. Interaksi tersebut ditunjang dengan spesifitas sifat kimia fisika senyawa yang tinggi. Aktivitas obat berhubungan dengan sifat kimia fisika dan merupakan fungsi dari struktur molekul obat. Hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis yang tidak baik dapat disebabkan oleh kurang baiknya metode penelitian yang digunakan. Pengetahuan tentang hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis merupakan dasar penting dari penggunaan rancangan obat. Ada faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas, itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perbedaan keadaan pengukuran parameter kimia fisika dan aktivitas biologi. Terus yang kedua itu senyawa yang digunakan ternyata bentuk praobat yang terlebih dahulu harus mengalami bioaktivitas menjadi metabolit aktif. Terus yang ketiga itu senyawa mempunyai aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain, tetapi berbeda mekanisme aksinya. Hubungan struktur aktivitas tak langsung dapat terjadi pada senyawa-senyawa yang berbeda tempat aksinya. Bermacam-macam senyawa kemungkinan dapat berpengaruh pada tempat atau tahap yang berbeda dalam rangkaian konversi enzim. Ada juga faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas, itu dibagi menjadi 2. Hubungan struktur aktivitas empiris yang bersifatnya insidentil. Terus yang kedua itu struktur obat simetrik. Hal ini menunjukkan bahwa reseptor mempunyai 2 sisi aktif pada jarak yang tertentu. Jarak yang optimum kemungkinan berhubungan dengan sifat hidrofil dan lipofil. Terus hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Ada aktivitas obat, yang dimana interaksi antara molekul obat dengan bagian molekul dari objek biologis yaitu reseptor spesifik. Untuk dapat berinteraksi dengan reseptor, senyawa bioaktif harus mempunyai struktur sterik dan distribusi muatan yang spesifik pula. Dasar dari aktivitas obat yaitu proses-proses kimia yang kompleks, mulai dari saat obat diberikan sampai terjadinya respon biologis. Ada fase-fase yang mempengaruhi aktivitas obat. Yang pertama itu fase farmasetik, yang kedua fase farmakokinetik, dan yang ketiga itu fase farmakodinamik.
Kita lihat di slide, ada hubungan struktur aktivitas. Yang pertama itu interaksi senyawa ditambah dengan molekul spesifik dalam objek biologis menghasilkan aktivitas biologis suatu obat. Selanjutnya itu ada hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya, ada efek biologis yang dimana senyawa harus mempunyai derajat kesesuaian yang tinggi dengan reseptor, sehingga hubungan antara gugus-gugus senyawa agonis yang mempunyai mekanisme kerja atau tempat aksi yang sama, juga antara gugus-gugus senyawa antagonis yang memblok reseptor yang sama. Sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.